Di era digital saat ini, media sosial bukan lagi sebagai sarana hiburan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan pelajar. Hampir setiap pelajar memiliki akun media sosial. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung proses belajar dan pembentukan karakter positif di kalangan generasi muda. Berkat rahmat dan ridho dari Allah pada pagi hari ini, kita semua dalam keadaan alhamdulillah sehat, masih bisa menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, fokus group discussion yang bertemakan optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan di tingkat SMA, SMK sederajat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fokus grup discussion yang bertemakan optimalisasi peran media sosial guna mengembangkan wawasan kebangsaan di tingkat pelajar SMA SMK di Bangka Belitung yang digelar oleh Indosat di Terase Hotel Kota Pangkal Pinang dengan menghadirkan narasumber dari praktisi pendidikan, psikolog, serta Badan Permasyarakatan dan LPSK. Kemudian membangun empati dan toleransi, konten keagamaan, buatlah konten-konten perayaan keagamaan, kebudayaan dan sebagainya. Kemudian interaksi positif antar pelajar. Nah, di antara pelajar beberapa sekolah ini ada interaksi positif antara satu dengan yang lainnya, selalu melakukan proses diskusi, yaitu wawasan kebangsaan. Pernah dengar kata personal branding? Ya, jadi apa yang teman-teman sampaikan di sosial media itu adalah yang menggambarkan diri kita. Jadi kita apa yang kita tampilkan, apa yang kita share di sosial media itu sedikit banyaknya yang menampilkan diri kita, ya. Media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang sangat mudah dan cepat. Namun di balik kemudahan itu, media sosial juga bisa membawa para pelajar dalam bidang hukum, terutama terkait penyebaran informasi yang tidak benar. Kebebasan berpendapat di media sosial tidak berarti bebas tanpa batas. Setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi hukum, terutama jika melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronika. Jadi LTKA itu kepanjangannya Lembaga Pembinaan Khusus. Jadi tidak ada lagi namanya penjara. Kalau dulu itu namanya lapas anak, lembaga pemasyarakatan anak. Sejak adanya undang-undang sistem peradilan pidana anak diganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak. Sistem pembinaan di dalam sangat berubah total. Apalagi itu ada lagi yang namanya rehabilitasi psikososial, di mana para terlindung itu atau korban atau saksi, ya, pelayanan diberikan untuk membantu meringankan dan melindungi, memulihkan kondisi fisiknya, ya, serta spiritualnya dalam menjalani fungsi sosialnya. Nah, ini dalam menjalani fungsi sosialnya seperti ada contoh beberapa korban yang sudah viral kasus di sekolahnya, ya adik-adik, minta pindah karena malu. Nah, itu LPSK juga dapat memberikan layanan untuk membantu kepindahan sekolah. Dua sisi media sosial, negatif dan positif, akan sama seperti pisau jika digunakan dengan baik, tetapi bisa melukai jika disalahgunakan. Dalam sesi diskusi, para pelajar tampak sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan. Berbagai pertanyaan kritis mendapat apresiasi langsung dari narasumber. Pertanyaan pertama, apakah bijak menggunakan media sosial itu artinya membatasi diri atau tanggung jawab atas apa yang kita posting? Dan kedua, bagaimana caranya kita bisa jujur berekspresi di media sosial tanpa takut diskriminalisasi dan disalahpahami? Poin saja ya. Oke. Nah itu jadi bukan berbeda pengertiannya membatasi diri dengan tanggung jawab. Kalau membatasi diri itu kita kayak ketakutan, cemas gitu kan. Setiap mau update nggak ini. Tapi kalau tanggung jawab kita bebas seperti yang disampaikan oleh Pak Suginda tadi, di internet itu sangat bebas. Kita bisa bebas mau ngapain aja tapi dengan tanggung jawab. Ya, makanya pertanyaannya bagus banget. Kalau kita bisa tanggung jawab, kita bisa tahu saat sebelum sharing tadi
oh aku harus ketika mau posting ini dampaknya lebih ke positif atau negatif ya untuk diriku ya, terus ke orang lain bagaimana ya, jadi lebih ke tanggung jawab dulu sih, gitu Nathanael ya. Oke. Dari FGD ini diharapkan pelajar dapat mengetahui resiko penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah belah bangsa. Para pelajar dapat menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital. M3. Oke, jadi apa yang bisa kami dapetin dari work discussion tadi? Jadi di masa digital sekarang yang dimana udah sangat maju dan berkembang, internet itu menjadi hal yang sudah tak terbatas. Apa saja ada di internet. Jadi untuk kita sebagai yang masih siswa bersekolah, itu sangat membutuhkan kebijakan dalam menggunakan sosial media. Kenapa? Karena di masa sekarang ini banyak sekali hal-hal negatif seperti cyberbullying yang dapat berdampak ke psikologis dan juga mental health. Jadi dikarenakan hal tersebut kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Agar optimalisasi peran media sosial ini berjalan dengan baik, perlu adanya peran aktif dari sekolah, guru, serta orang tua dalam memberikan literasi digital. Media sosial harus dijadikan ruang belajar yang sehat, aman, dan produktif, agar nantinya pelajar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga pencipta konten positif yang membawa perubahan bagi masyarakat.